Akbar, kamu sadar nggak? Rasanya Ramadan itu berlalu begitu cepat, kayak baru kemarin kita sahur pertama, sekarang udah masuk pertengahan bulan aja. Iya, Lala, bener banget. Rasanya kayak kedipan mata. Itu salah satu tanda kalau waktu itu berjalan tanpa bisa kita tahan. Makanya, aku kadang kepikiran, gimana ya kalau suatu saat kita kehilangan orang yang kita sayangi di bulan Ramadan? Wah, pertanyaan berat, tapi penting banget. Kehilangan pasti berat, tapi justru di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk lebih sabar dan ikhlas. Aku jadi ingat, Rasulullah juga pernah mengalami kehilangan besar dalam hidupnya, kan? Iya, bahkan beliau kehilangan orang-orang yang sangat beliau cintai. Bar, aku pernah dengar tentang Amul Huzn, tahun kesedihan. Itu beneran terjadi ya? Betul, Lala, tahun itu adalah salah satu tahun terberat dalam hidup Rasulullah. Emang siapa aja yang wafat di tahun itu? Dua orang paling berharga dalam hidup beliau, Khadijah, istri tercinta, dan Abu Talib, paman yang selalu melindungi beliau. Ya Allah, pasti Rasulullah sedih banget, ya. Jelas, Khadijah adalah istri pertama Rasulullah, pendukung setia dalam dakwah, dan ibu dari anak-anak beliau. Rasulullah sangat mencintai dan menghormati Khadijah. Aku pernah baca, Rasulullah bahkan masih mengenang Khadijah bertahun-tahun setelah wafatnya. Betul, sampai Aisyah RA pernah berkata, "Aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti cemburuku kepada Khadijah, meskipun aku tidak pernah bertemu dengannya." Masya Allah, itu bukti kalau cinta Rasulullah kepada Khadijah itu tulus dan mendalam. Bar, kalau Abu Talib itu, beliau siapa sih buat Rasulullah? Abu Talib adalah paman yang merawat dan melindungi Rasulullah sejak kecil. Meskipun beliau tidak masuk Islam, beliau selalu membela Rasulullah dari gangguan kaum Quraisy. Wah, berarti setelah Abu Talib wafat, Rasulullah kehilangan pelindung besar dalam dakwahnya. Iya, benar banget. Setelah wafatnya Abu Talib, kaum Quraisy semakin berani menyakiti Rasulullah. Mereka merasa nggak ada lagi yang bisa membela beliau. Ya Allah, jadi kehilangan ini nggak cuma soal perasaan, tapi juga berdampak besar ke perjuangan dakwah Islam. Tepat sekali, Lala. Makanya, tahun itu disebut tahun kesedihan, karena ujian yang datang bertubi-tubi. Tapi Bar, kalau dipikir-pikir, kok Allah mengizinkan Rasulullah mengalami kesedihan sebesar itu ya? Nah, ini bagian yang paling indah dari perjalanan hidup Rasulullah. Allah tidak pernah memberikan ujian tanpa hikmah. Hikmahnya apa, Bar? Salah satunya, agar Rasulullah lebih bersandar hanya kepada Allah. Maksudnya? Selama ini, Rasulullah punya Khadijah sebagai penenang hati dan Abu Talib sebagai pelindung. Setelah keduanya wafat, Rasulullah makin mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya Allah yang tidak akan pernah pergi. Masya Allah, jadi kehilangan itu sebenarnya cara Allah untuk mengajarkan kita supaya lebih dekat kepadanya. Tepat sekali, dan kalau kita lihat, setelah ujian ini, Allah memberikan hadiah luar biasa kepada Rasulullah. Hadiah? Hadiah apa, Bar? Beberapa waktu setelah tahun kesedihan, Rasulullah mendapatkan peristiwa Isra dan Miraj. Wah, itu kan peristiwa luar biasa di mana Rasulullah diperjalankan ke langit dan menerima perintah sholat. Nah, itu dia. Setelah kehilangan dan kesedihan, Allah memberikan penghiburan langsung kepada Rasulullah dengan perjumpaan istimewa di Sidratul Muntaha. Masya Allah, jadi kalau kita mengalami kehilangan, kita harus percaya bahwa Allah pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. 100% benar, di balik setiap kesedihan, pasti ada hikmah besar yang sedang Allah siapkan. Jadi kesimpulannya, puasa mengajarkan kita untuk sabar dan ikhlas, sama seperti Rasulullah saat menghadapi kehilangan. Tahun kesedihan adalah ujian besar bagi Rasulullah dengan wafatnya Khadijah dan Abu Talib. Setiap kehilangan dalam hidup pasti membawa hikmah besar dari Allah. Setelah kesedihan, selalu ada cahaya. Seperti setelah tahun kesedihan, Rasulullah diberi hadiah Isra dan Miraj. Jangan pernah berhenti bersandar kepada Allah, karena hanya Dia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Wah, kesimpulanmu bagus, Lala. Berarti aku lulus kelas sejarah Islam hari ini. Lulus dengan nilai A+. Alhamdulillah.
Yuk, kita siap-siap berbuka puasa. Siap, Bos.